Kak Vero, gimana nih akhirnya datang ke pernikahan sahabat ya, Feli dan Hito? Datang ke nikahan untuk kesekian kalinya nggak sendiri, ada teman-teman. Ya sama temen lah, nggak sama pasangan kok, ya. Sama teman, ketemu di sini sih juga teman-temannya ya. Terus semoga Hito dan Feli jadi keluarga yang berbahagia, terus jadi berkat juga buat banyak orang, cepat dapat anak yang lucu-lucu, terus karirnya juga makin sukses dan makin diberkati. Gimana mungkin melihat dua sosok pasangan itu? Jadi mereka itu salah satu pasangan yang cukup yang harus diacungin jempol ya, maksudnya pacaran 7 tahun, apa 8 tahun sih? 7 tahun ya? 7 tahun lebih. 7 tahun lebih, gila. Itu sih luar biasa banget, maksudnya dengan pacaran selama itu dan akhirnya memutuskan untuk menikah dengan kondisi yang sekarang juga seperti ini. Ya kalau aku pribadi sih salut sih. Aku 7 tahun udah berapa judul sinetron gue. Bisa mempertahankan cinta itu sampai akhirnya ke pelaminan. Biasanya soalnya kan kalau pacaran tuh katanya udah 5 tahun itu udah memasuki fase-fase yang waduh, udah sering berantem lah, udah sering gini lah, udah sering gitu lah gitu. Itu repot gitu. Perjalanan cinta mereka, Kak Vero sendiri tahu nggak sih? Aku nggak terlalu karena ketemu Hito sama Feli itu baru akhir-akhir ini. Kita kadang-kadang cuman ketemu pas syuting doang. Nah, cuman kalau ngobrol-ngobrol nggak sesering itu sih. Jadi nggak terlalu tahu sih. Tapi ketika melihat mereka berdua, romantis nggak sih atau kocak romantis, atau gimana gitu mereka menurut Kak Vero? Mereka tuh pasangan yang romantis dengan yang pasti udah cocok banget. Kenapa bisa pacaran selama itu? Karena kan kadang-kadang istilah ada yang bilang kalau misalnya si Feli bisa menerima segala kekurangannya Hito juga begitu. Mereka tuh pasangan yang cukup romantis dan lucu aja sih. Kadang-kadang kalau ketemu juga mereka bercanda-bercanda lucu-lucu. Bisa dilihat juga dari vlognya mereka, dari kesehariannya mereka gitu. Sekenalnya Kak Vero sendiri, Hito seperti apa sih? Mungkin orangnya, Feli seperti apa orangnya? Hito itu orangnya kalau yang aku tahu ya, dia masih kadang-kadang masih ada sisi anak-anaknya. Biasalah kalau kita cowok-cowok ya, pasti ada sisi kekanak-kanakan versi cowok. Tapi kalau misalnya berbicara kerja, dia orangnya juga santai, orangnya juga gampang untuk ngobrol, nggak suka menutup diri. Terus Hito juga orangnya yang istilahnya mau untuk belajar dan ya nggak yang judgement orang, terus nggak yang, ya intinya enak sih kalau misalnya untuk ngobrol. Dan aku juga sering olahraga sama kakaknya dia, kakak apa adiknya sih, kakaknya deh kayaknya si Gaby gitu, adiknya deh kalau nggak salah. Jadi ya so far kerja enak, untuk bersahabat juga bisa jadi sahabat yang baik dan seterusnya. Untuk Feli? Kalau Feli aku jarang ini sih, maksudnya kita sama-sama orang Manado, cuman hanya sekedar gitu-gitu aja gitu, belum ketemu satu proyek yang panjang gitu kita sama-sama bareng lama tuh belum. Jadi ya mudah-mudahan setelah berkeluarga akan bisa, siapa tahu nanti kita punya satu proyek yang sama-sama. Ini kan belum ketemu nih sama pengantin. Tapi gimana ngelihat di sosmed, mungkin dia tadi live YouTube juga kan. Nah, ngelihat mereka tadi auranya seperti apa, pemberkatannya seperti apa? Ya istilahnya banyak yang bilang kalau momen-momen kayak gitu momen-momen bikin merinding gitu kan. Jadi ngelihat ketika mereka pemberkatan, terus dua-duanya bener-bener ya kayak pasti mereka ngerasain hal yang walaupun mereka udah 7 tahun bersama-sama terus, tapi ketika memasuki atau setelah pemberkatan dan memasuki ke hubungan yang lebih sah lagi di pernikahan, itu pasti tetap beda gitu, dan feel-nya beda. Jadi memang kita pun selalu akan bantu doa, berharap mereka tetap jadi keluarga yang bisa jadi contoh dan teladan buat banyak orang. Oke. Ya? Balik ke Kak Vero, datang sendiri menghadiri undangan. Sendiri. Enggak sih, ada teman-teman. Nggak tahu mana teman-teman. Gimana sih Kak Vero, masih sendiri aja apa gimana sih ini kabar-kabarnya? Ya
Ya tunggu waktu yang tepat gitu. Kalau misalnya mau ditanya masih sendiri, ya gimana ya? Kita lihat nantilah. Pokoknya jalanin dulu aja semuanya. Tetap bersahabat, tetap nggak boleh trauma, nggak boleh susah move on, harus tetap maju gitu aja sih. Tapi untuk sejauh ini ya belum menemukan yang pas dan tepat aja. Sudah banyak kan teman-teman seperjuangan yang sudah menikah Banyak juga yang gitu. belum menikah. Baik. Gimana Pak? Ingin secepatnya mengikuti atau ya udahlah santai saja? Ya pokoknya nggak boleh sampai salah nikah aja. Gitu. Soalnya salah nikah akan lebih repot dan capek daripada kita terlambat nikah. Gitu. Ya nggak terlambat juga sih. Istilahnya masih muda, masih panjang, terus masih sehat, kuat gitu kan. Jadi jalanin aja dulu, jangan sampai salah aja itu doang sih. Tapi kalau Kak Vero sendiri sudah ada niat nggak sih atau ya udahlah masih santai? Udah ada yang terbukti kemarin kan harusnya kan menikah gitu kan, cuman mungkin belum jodohnya. Jadi kalau misalnya berbicara udah ada target ya, kalau misalnya nama Tuhan mempertemukan dengan yang pas ya why not. Sesimpel itu aja sih. Berarti nggak ada trauma-trauma ya, Kak Vero? Nggak boleh dong, ntar nggak move on. Tapi sementara ini banyak yang berusaha mendekat atau gimana? Ya yang dekat ada aja, yang deket-deket ada aja. Cuman kan aku tuh nggak mau langsung kayak oke, pacaran, jadian, tiba-tiba putus gitu. Mendingan kita bersahabat aja dulu. Kita bersahabat, kita mengenal. Ya kalau memang ternyata bisa dibawa ke hubungan yang serius, kalau bisa langsung istilahnya tunangan atau walaupun langsung nikah gitu. Ntar kalau pacaran lagi, mengenal lagi, putus lagi, capek lagi, buang waktu lagi kan, jadi lagi gitu. Tapi dengan adanya kejadian kemarin, Kak Vero, apa sih yang bisa diambil hikmahnya mungkin? Yang bisa diambil hikmahnya banyak banget sih, nggak bakal cukup ini durasinya pasti. Kalau misalnya satu hal yang pasti, orang itu nggak ada yang sempurna gitu, jadi pernikahan itu adalah bagaimana dua insan ini harus benar-benar siap. Kalau perumpamannya kita pernah dengar, kalau mau masuk ke pernikahan itu harus seperti 2 gelas yang sudah terisi penuh. Jadi dua-duanya sudah full, baik itu secara kesiapan mental, terus pendewasaan, kerohanian. Karena kalau misalnya salah satunya juga istilahnya masih kosong, pasti gelas yang satu akan mengisi gelas yang kosong itu, dia akan full, dia akan penuh. Tapi gelas yang satu kosong, gitu aja terus-terusan. Jadi kalau misalnya mau masuk ke pernikahan, dua-duanya harus benar-benar full gitu. Jadi kalau benar-benar udah ngerasa siap ketika meresponi suatu masalah, ketika meresponi suatu istilahnya kejadian yang gak enak dalam hidup, dan dua-duanya udah siap dan tahu cara yang benar menghadapi itu, ya udah. Karena sampai kapanpun di hidup ini tetap akan ada masalah, akan ada badai lah. Tapi tujuannya apa? Ketika ada masalah itu bisa membuat kita makin dewasa, makin kuat. Tapi Kak Vero sendiri tipe orang yang susah untuk memulai sesuatu kembali nggak? Atau gampang? Memang patut disadari kalau misalnya baru istilahnya gini, menjalin hubungan terakhir itu lama dan sudah menikah, jadi memang itu serius banget gitu. Itu bukan hubungan yang main-main. Nah, ketika ternyata itu nggak jadi, kadang-kadang jeleknya tuh ada suka membanding-bandingkan ketika deket sama orang baru, atau jadi kayak aduh mulai lagi nih dari nol nih gitu, kayak mau isi bensin kan. Jadi kayak aduh harus mengenal lagi, harus ngelewatin proses lagi, badai lagi, jadi kayak aduh gitu loh. Ya tapi nggak boleh berlarut-larut seperti itu, tetap harus kayak misalnya oh ya udah, kalau memang kita harus sadar bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna, masing-masing punya karakter dan bedanya masing-masing. Jadi ya proses berjalan, doain aja semoga cepat dapat yang pas, yang cocok, yang nyaman, dan bisa langsung ke jenjang yang lebih serius, nyusul teman-teman ini gitu kan. Ucapannya dong Kak Vero. Oke, buat Hito dan juga Feli, sekali lagi selamat menempuh hidup yang baru, dan semoga di rumah tangganya jadi berkat dan tetap melayani Tuhan dengan
hati dan passion yang lebih jauh lagi, terus punya anak yang lucu-lucu, dan yang pasti akan merepresentatifkan kerajaan surga di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih Kak Vero. Terima kasih ya. Iya. Ayo masuk bareng. Iya, siap.